lagi sama Diva di Remove rekomendasi film Kalimaya Baskara. Dan kali ini Diva tuh bakal ngerekomendasiin kamu 5 film horor komedi Indonesia yang bisa kamu tonton di Netflix nih. Udah penasaran kan? Yuk bakal Diva spill ya. Pertama, Agak Lain. Jadi film Agak Lain ini adalah sebuah film komedi yang diproduksi barengan sama Imaginary yang sebelumnya tuh udah ngerilis film ngeri-ngeri sedap nih sebenarnya muda. Yang duduk di bangku sutradara itu ada komika Muhadi Aco, dan sementara Ernest Prakasa sama Dipa Andika itu jadi produsernya. Terus film Agak Lain ini punya cerita tentang 4 orang sahabat yang diperanin sama Boris, Jegel, terus Benedion dan juga Oki. Sayangnya wahana ini tuh kayak terlalu sepi pengunjung gitu loh, dan gak pengen dong usahanya bangkrut. Akhirnya mereka berempat ini kayak memutar otak gitu loh, gimana sih caranya biar rumah hantu mereka tuh bisa jadi ramai kembali gitu. Dan mereka tuh akhirnya nyari cara biar bisa tampil lebih nakutin pengunjung. Nah ternyata upaya ini tuh berhasil loh sebenarnya muda, tapi siapa sangka gitu kan usaha mereka ini justru memakan korban. Nah jadi ada nih seorang caleg DPRD yang diperanin sama Arif Bidu yang jadi pengunjung itu ngedapetin serangan jantung. Nah hal ini tentu aja dong ngebikin Boris, Jegel, Oki sama Bene tuh jadi pengen nyembunyiin gitu loh tentang kejadian ini dengan berbagai persekongkolan lucunya mereka gitu kan. Terus gimana nih kelanjutan 4 sahabat ini? Apakah ya wahana rumah hantu mereka itu berhasil atau jangan-jangan mereka terciduk lagi gitu kan? Nonton aja nih sebagai muda. Nomor 2 ini lagi rame banget nih, Kang Mak Pimak. Siapa sih yang nggak tahu Kang Mak Pimak gitu kan, yang sebelumnya udah ada versi Thailandnya dan mengusung genre horror komedi dengan durasi tayang cukup lama nih sebagai muda, 1 jam 46 menit. Film ini itu nampilin Vino G. Bastian dan istrinya Marsha Timothy itu sebagai peran utama. Nah di sini di film Kang Mak from Pimak ini nyeritain tentang Makmur yang diperanin sama Vino G. Bastian, itu seorang tentara yang harus pergi perang terpaksa ninggalin istrinya Sari yang diperanin sama Marsha Timothy itu yang lagi hamil besar gitu kan. Dan waktu di medan perang ternyata Makmur tuh ditemenin sama 4 temennya yang baru kenal. Ada Supra diperanin sama Indra Warkop, Jaka yang diperanin sama Tora Sudiro, Fajrul diperanin sama Indra Jegel, sama Solah yang diperanin sama Rigen gitu. Dan dalam pertempuran Makmur tuh kayak punya tekad gitu ya kalau harus bertahan hidup biar bisa balik ke rumah dan nemuin anak istri tercintanya. Dan kalian tahu gak sih, masih di hari yang sama Makmur bareng sama sahabatnya itu kayak ketemu gitu loh sama perempuan tua. Dan di situ perempuan tuanya tuh bilang ya ke mereka kalau istrinya Makmur tuh sebenarnya udah alias si Sari itu. Dan artinya si istri Makmur tuh yang mereka temuin sejak awal itu ya, sejak pulang dari medan perang tuh adalah arwah gentayangan. Nah karena hal ini tuh membuat warga di kampung tuh kayak ketakutan gitu loh pas lihat Makmur. Tapi nih sebenarnya udah Makmur sama teman-temannya tuh kayak gak ngerasa ada yang aneh sih ya, walaupun mereka tuh nerima banyak makanan gratis gitu kan. Tapi warga di kampung tuh kayak ketakutan gitu loh setiap kali ngeliat Makmur gitu kan. Dan kamu penasaran kan gimana nih kelanjutan ceritanya Makmur sama kawan-kawan buat ngehadapin Sari si hantu itu? Jangan lupa ya nonton nih sebagai muda. Next, nomor 3 aku punya Sekawan Limo. Oh, siapa nih yang udah gak asing sama Bayu Skak gitu kan? By the way, film Sekawan Limo ini nyeritain tentang 5 pendaki yang tersesat waktu mereka tuh lagi ngedaki gunung. Tapi nih sebagai muda, 5 pendaki ini cuma 4 pendaki loh yang manusia. Sementara sisanya 1 di antara mereka tuh ada yang setan yang ngeganggu perjalanan para pendaki. Nah jadi lewat trailer resminya Bagas yang diperanin sama Bayu Skak dan juga Dini diceritain bakal ngedaki Gunung Madiopuro. Nah keduanya itu kayak dapet nasihat gitu loh buat matuhin aturan-aturan yang tertulis selama mendaki di gunung itu lewat pos penjagaan. Nah salah satunya mereka tuh nggak dibolehin buat noleh ke belakang gitu ya selama pendakian. Dan di perjalanan ngedaki ini Bagas dan Dini itu ketemu sama 3 pendaki lainnya. Nah yang sekarang akhirnya jadi temennya mereka gitu kan. Tapi nih kayak lambat laun kayak muncul gitu loh kayak kejanggalan-kejanggalan yang mereka alamin gitu kan. Dan juga gangguan pas mereka lagi OTW buat ke puncak Madiopuro.
Jadi selama diganggu makhluk gak kasat mata itu ya, dan saat mereka berkemah gak cuma itu aja, mereka tuh bahkan kesesat gitu ya, karena ngelanggar mitos yang dipercaya sama masyarakat sekitar gitu. Dan terlebih lagi, mereka tuh sadar kalau salah satu dari mereka tuh ternyata bukan manusia loh. Penasaran kan dari 5 orang itu siapa sih hantunya, dan apakah sekawan Limo ini berhasil naik ke puncak Gunung Madiopura? Nonton aja ya sebagai muda. Next, nomor 4, ini juga film remake nih sebagai muda, Hello Ghost. Nah, by the way, Hello Ghost ini ditulis sama Alim Sudiono yang udah punya segudang karya. Jadi Hello Ghost itu menceritakan ada nih seorang pemuda namanya tuh Kresna, diperanin sama Onandio Leonardo atau Onat. Dia tuh punya kehidupan yang jauh dari kata indah banget gitu loh. Dan dia tuh kayak diguncang sama depresi gitu kan, sampai mencoba buat suicide gitu. Nah, akhirnya percobaan itu gagal nih setelah Kresna tuh berhasil ditolong sama pihak berwenang. Nah, terus si Kresna tuh dirawat di rumah sakit gitu ya buat jalanin pemulihan. Dan selama proses itu, yaitu jadi momen Kresna ketemu sama Suster Linda. Nah, sini Suster Lindanya itu diperanin sama Angie Storia yang kerja di rumah sakit buat ngerawat dia gitu kan. Dan awalnya hubungan mereka tuh kayak biasa aja gitu kan, sampai di satu momen mereka tuh kayak menemukan rasa yang kayaknya menemukan makna baru deh di hidupnya gitu kan. Nah, tapi sebagai muda, di samping itu dia tuh juga punya kejadian aneh gitu loh waktu di rumah sakit. Jadi Kresna tuh kayak ngerasa dia tuh diikutin sama 4 hantu gitu kan, dan bahkan dia tuh bisa ngeliat dan interaksi loh sama 4 hantu itu. Dan by the way, 4 hantu itu punya karakter dan latar belakang yang beda. Nah, pertama Bima yang diperanin sama Tora Sudiro ini itu super angkot semasa hidupnya gitu kan. Terus ada Kuatno diperanin sama Indro Warkop yang hantu tua gitu ya, yang mata keranjang gitu. Terus ada Lita diperanin sama Hesti Purwadinata yang datang sebagai hantu cewek yang melankolis gitu dan gampang menangis. Mungkin Mbak K kali ya. Dan keluarga hantu ini kayak nemuin Kresna itu dilengkapin sama Chika gitu kan. Jadi berani sama Kiara Brosnan, itu kayak hantu anak kecil yang seneng pakai sepatu roda gitu. Nah, kalian kepo kan tentang perjalanan Kresna gimana nih sama 4 hantu itu? Apakah 4 hantu tuh berhasil jadi arwah penasaran atau balik nih ke alam baka? Langsung aja deh tonton sebagai muda. Last but not the least, nomor 5 ada Ghostwriter 2 nih sebagai muda. Jadi kalau di Ghostwriter 2 ini disutradarin sama Mudakli Aco nih, dan Ghostwriter 2 ini adalah sequel dari lanjutan Ghostwriter yang pertama. Nah, di film Ghostwriter 2 ini masih sih menceritakan tentang kisah cinta hidupnya Naya gitu kan, yang seorang penulis yang selalu punya interaksi sama arwah-arwah atau hantu gentayangan. Nah, ngelanjutin gitu ya kisah seorang perempuan yang namanya Naya yang punya profesi jadi penulis novel dan selalu punya interaksi sama hantu-hantu gentayangan gitu deh. Nah, Naya ini terkenal banget sama cerita-cerita hantu atau mistisnya gitu. Nah, di Ghostwriter 2 ini Naya dan adiknya Darto itu akhirnya pindah ke rumah tua yang udah lama banget gak ditinggali gitu kan. Karena sebelumnya di rumah tua itu gitu kan kayak ada gangguan mistis gitu loh dari hantu-hantu yang ada di sekitar rumah itu pastinya. Karena gitu ya sering dikaitin sama cerita mistis, Naya tuh kayak dicap jadi orang yang cenayang gitu loh, atau kayak dukun, orang pinter gitu kali ya sama masyarakat. Dan buat memperbaikin citranya, dia tuh coba ngelakuin atau ngejauhin hal-hal yang berbau mistis gitu. Tapi sayangnya nih sebagai Huda, suatu hari gitu ya ada hal buruk yang terjadi sama pacarnya yang namanya Vino gitu kan. Nah, pacarnya itu kayak ngalamin kecelakaan gitu waktu meranin adegan berbahaya. Nah, Vino ini si pacarnya Naya itu memerankan adegan yang berbahaya banget dan harus meninggal nih. Dan akhirnya si Naya sedih dong pacarnya meninggal gitu kan. Tapi di tengah kesedihannya itu ya ternyata arwah Vino tuh muncul. Nah, karena masih sayang gitu kan sama Vino, akhirnya Naya tuh ya udah terpaksa gitu kan kayak interaksi gitu sama hantu gitu. Dan ya nggak lain nggak bukan ya hantunya Vino, si pacarnya dia itu tadi di sebelah yang muda. Terus gimana ya kelanjutan ceritanya? Akankah si Naya tuh bisa terbebas dari gangguan hantu apapun? Langsung aja nonton aja Ghostwriter 2 sebagai muda. Nah, sekarang nih film Indonesia tuh keren-keren banget ya sebagai muda. Makanya jangan sampai ketinggalan.
So, sebaya muda, sampai jumpa di episode Remove lainnya barengan sama Diva ya. Bye-bye!